Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ketemu lagi nih sama teman-teman ya. Apa kabar buat teman-teman Ta'aruf Online Indonesia yang sudah bergabung dan belum bergabung? Bisa diajakin teman-temannya untuk bisa gabung di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia ini. Di sore hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan lagi, bisa ketemu saya lagi kebetulan untuk hari ini. Ini hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini weekend, saatnya buat pergi, saatnya buat jalan-jalan, saatnya buat nongkrong di coffee shop, saatnya buat ke mall dan ke tempat lain. Tapi jangan lupa, walaupun kita tetap beredar di mana-mana ya, kita juga gaul di mana-mana, tapi jangan lupa juga mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, yaitulah ngaji. Nah, untuk sore hari ini akan ngaji bersama Ustadz Hutri, yang nanti akan gabung juga. Beliau adalah founder dari Majelis Gaul. Nah, seperti apa nantinya kita akan ngobrol-ngobrol bareng beliau. Tapi untuk sore hari ini saya pengen nyapa dulu nih buat teman-teman yang udah pada gabung di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia. Wah, alhamdulillah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada jawab ya. Yang jawab masuk surga semua. Siapa yang di sini pengen masuk surga? Tinggal jawab aja di kolom komentar ya. Sambil nyebutin kalian ini ada di kota mana. Namanya juga Ta'aruf Online Indonesia. Kan ada yang di Semarang mungkin. Kalau saya di Semarang ya. Di Semarang dengan kondisi yang baru aja. Cuacanya baru reda nih. Tadi hujan tuh. Tiba-tiba hujan siang ya. Nah, ini hati-hati juga buat teman-teman, karena saya juga kemarin dari hampir seminggu ya batuk, terus juga tenggorokan gak enak. Saling jaga kesehatan, anget-anget ya kan, enak tuh. Ngopi anget-anget nih. Terus mungkin kalau kamu ada di kota lain juga, ada di Jogja mungkin, ada di Solo, ada di Aceh, ada di Pekanbaru, ada di mana lagi? Di Bandung, ada di Surabaya, Malang, Bali, Jakarta, jangan lupa ya, Jakarta nih, alhamdulillah nih banyak ikhwan dan akhwat ya, calon-calon yang berada di Jakarta. Kalau kamu ingin, kalau kamu ingin punya jodoh, orang Jakarta ya, tuh banyak tuh di Ta'aruf Online Indonesia tuh. Kalau pengen, karena masing-masing kita pengen cari jodoh itu beda-beda. Ada yang nggak sekedar cuman kayak cinta-cinta aja gitu, cuman lebih ke logika juga banyak gitu loh. Kayak mungkin dulu saya pengen nyari istri dari awal tuh, pengen menikah, pengen ta'aruf tuh, pokoknya di kepala saya adalah harus dapat orang Semarang. Bukan suku ya, bukan sukunya, tapi lebih ke keluarganya tinggal di Semarang, karena keluarganya juga tinggal di Semarang. Jadi kayak secara ini kan tipe ya. Aku tipenya pengen yang nggak jauh gitu. Jadi kalau keluarga ada apa-apa tuh lebih deket ya. Entah misal sakit, entah mungkin ada keperluan lain mungkin selain sakit ya, pergi bareng. Kita lebih seneng yang memang satu kota gitu kalau ada apa-apa. Alhamdulillah dijodohkan oleh Allah istri saya orang Semarang dan rumahnya juga deket ya. Jadi antar kami tuh rumahnya deket gitu, satu kecamatan, alhamdulillah. Kecamatannya masih sama. Nah, mungkin kamu kan beda nih. Ada yang mungkin kayak aku pengen mendapatkan istri atau suami orang Bandung, orang Jakarta, orang mana lagi tuh? Orang Jogja gitu. Ya, siapa tahu ya kamu bisa menemukan jodoh kamu di Ta'aruf Online Indonesia. Yang sudah pada hadir, udah pada gabung, saya ucapkan selamat datang buat Mbak Nita. Apa kabar dari Jakarta? Terus juga ada Dirnania nih dari Bandung sudah hadir juga. Terus ada Ustadz Hutri sudah hadir ya, udah ngomen. Belum bisa join. Sudah request ya nanti habis ini Ustadz. Saya pengen nyapa dulu Ustadz untuk teman-teman yang udah pada hadir di sini. Tadi kayaknya udah request juga untuk majelis gaulnya ya. Terus ada dari Tegal juga Kak Syifa, apa kabar untuk hari ini? Sudah jauh-jauh live dari Tegal, dari Cianjur, apa kabar? Udah bergabung juga. Alhamdulillah ada yang satu kota, ada yang dari Semarang juga udah dateng. Terus dari mana lagi nih? Wah, udah banyak yang pada gabung. Ini teman-temannya diajakin gabung ya, biar kita dapat ilmu bareng gitu. Ini kan hari weekend, hari Sabtu. Hari Sabtu kita biasanya tuh apa tuh?
ngopi-ngopi, nongkrong di coffee shop ya. Ini kebetulan air putih, bukan kopi. Anget-anget. Ini agak tenggorokan lagi nggak enak nih. Ya, seger banget. Ya, jadi ya hari Sabtu sangat buat hangout. Nah, ini hangoutnya untuk sore hari ini sebelum kita keluar, sebelum kita menjelajahi malam bersama teman-teman ya, bersama keluarga mungkin. Eh, alangkah baiknya kalau kita ngaji bareng, dapat ilmu dulu, dapat ilmu sesuai dengan rencana ya, yang udah diposting di sosial media juga. Kadang tuh kita suka merasa ragu gitu. Wah, ini udah ketemu nih. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kadang gimana Asik. kadang? Ente kadang-kadang Aduh. ya? Ente kan Kadang. kadang itu. Kamu nanya. Ustadz. Sehat, Ustadz. Wah, ini baru Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, pertama semangat. kali. Pertama kali kenalan, pertama kali ketemu ya. Kita yang langsung online nih. Loh, yang kapan hari yang anak ke Semarang itu antum nggak datang juga? Loh, saya nggak datang waktu itu. Teman-teman yang datang kayak teman-teman yang lain. Ustadz Yopi, Zaki mungkin yang datang. Iya. Ya, sekarang kita ketemu online dulu, Ustadz. Iya kan? Alhamdulillah. Bener gak sih? Saya malah nggak inget nih, Ustadz. Bener gak? Kita pernah ketemu di Semarang. Kayaknya pernah kayaknya. Ana bareng Mas Gilang, Gilang Erdogan, terus Mas Aca. Ah, Mas Aca bukan yang tandemnya Irwansyah itu bukan ya? itu Aca Septriasa, Ustadz. Itu Akhwat, Ustadz. Kayaknya enggak sih, belum nih. Ini belum nih. Ini baru pertama kali kenalan nih, Ustadz, ya, kita nih. Ya, Alhamdulillah ya. Ini antum di kota mana nih? Kayak kalau ngelihat dari feed-nya, ada tour kemana? Ada tour ke Bali juga ya waktu itu ya, dakwah ya. Masya Allah. Ya, saya posisi domisili di Jember, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Dan ini kita memang ada program namanya Seminar Cinta. Seminar Cinta ini ada di 49 kota se-Indonesia. Dan Masya ini Allah. detik ini Ana Ya. sekarang lagi ada di lokasi acara, di venue acara Seminar Cinta besok yang di Jember. Wih, mantap. Acara Persis di besok, venue. antum udah datang di venue. Loh iya dong, iya. Wah, ini bukan ngalahin IO-nya ini ya, ngalahin panitianya ini udah datang Ustadz ya, Masya Allah. Itu tempatnya di gedung apa sih? Di gedung kayak gedung pernikahan gitu, Ustadz. Kok gede banget gedungnya? Ya, itu convention hall sama rektorat Universitas Dr. Subandi Jember. Besok banget nih, Oh, besok banget. ribuan yang datang. Masya Allah, ya, teman-teman Jember nih. Targetnya ribuan tuh, Ustadz. Iya, 8. Wah, 8. 8.000 maksudnya. Iya, 8K, Masya 8K. Wow, banyak banget. Ya, secara antum followersnya 20.000 ya. Jadi mungkin itu Itu kalau misal harusnya nikahan. datang. Itu misal nikahan massal, ta'aruf online nggak nututi tuh 8.000 orang gimana nikahinnya, gimana Waduh, kacau. kotak Waduh, matuk ampun. nang CV ini ku ya apa ngono. Wah, Surabayanya keluar nih. Bahasa-bahasa Jawa Timurnya nih. Khas Tuh, banget ya. kalau kan tuh Di orang mana Yopo. asli Jawa, Semarang. Semarang. Kalau saya wong Semarang, Ustaz. Tapi Kita gak iso ngomong kebetulan Jawa. domisili. Iso, ngomong Jawa iso. Iki ngomong Semarang. Semarang, Solo mirip-mirip tuh. Bahasanya mirip. Tapi Ada kalau Bu Madura oning ajunan, ada Bu Madura oning. gak ada. Nggak ono, ora ono, Ustaz. Ya, ya ini demi kan taruh online Indonesia. Jadi ya saya pakai bahasa sesuai dengan KBBI ya. Wes ya. Ini kalau saya medokin di bahasa Jawa Semarang ya begini aslinya. Gitu. Oh, Iya, ini Kalinto saya. saya Nji, sehat alhamdulillah. Karena itu Ustaz, beda makna dengan bahasa Jawa. oh beda. Saya itu apa kalau di Jatim? Mantap gitu, Oh mantap. mantap. Kalau di kita baik. Di kita baik. Wah ini memang antum nih spesialis dakwah cinta dan ustadz cinta gitu ya, Ustaz?
Ya juga gitu kali, Oh, kayak nggak gitu. gitu. Oh, nggak gitu. Kebetulan, karena emang segmentasi kita kan para anak muda, generasi Ya, milenial, Gen Z, yang mana qadiyah masiriyah, problematika utama di alam ya. pikiran mereka itu adalah gharizatul nau, gharizatul jinsiyah. Ya kayak gitulah ya. Hasrat Laki-laki berkasih tertarik pada sayang ya. perempuan, ya perempuan tertarik pada laki-laki dan sebagainya. Tapi ingat-ingat, gak ada jeruk makan jeruk ya. There Nah. is no orange apple to apple. Gak ada. Iya, iya, betul, betul. Nah, I- maka karena Ana punya majelis namanya Majelis Gaul ya, ini akhirnya Ana pakai. Tadi Ana pakai akun Ana sendiri tapi kok nggak bisa masuk ya. Akhirnya Ana pakai akun admin Majelis Gaul. Iya, Ini baru bisa bisa masuk. Nah, mayoritas segmentasinya itu generasi milenial sama Gen Z. Yang mana problematika di kepala mereka itu adalah masalah now. Nah, maka dari itu kita mencoba untuk menawarkan solusi iya. Islam Hmm. eh, kepada mereka terhadap problem-problem kehidupannya. Kalau pengusaha, problemnya kan riba-riba, bisnis, rugi, bangkrut. Iya, ya, Kalau ya. pejabat, problematikanya ya nggak tahu, kok tanya saya. Gitu. Oh, Kalau iya, pokok iya, semua iya. orang itu punya problem lah. Semua orang Iya, itu punya iya. problem. Kalau rakyat, problematikanya lu kok mahal, kok mahal, kok mahal gitu. Kok Oh, betul mahal, banget kok ya. naik Oh, semua bener ya. barang gitu. Iya, iya, Ya, iya, iya. kalau gus-gus, kiai-kiai, problematikanya itu, oh tenan, ono santri goib kui, gitu. Pernah bang, Pernah, masing-masing Bang. kaum, Iya. masing-masing segmen itu ada problematikanya sendiri-sendiri. Nah, kita hadir menawarkan solusi Islam kepada mereka, apapun problematikanya, Islam solusinya. Tapi Ustadz Hutri mencari tahu problemnya kalau anak-anak muda, Gen Z. Ini segala hal tentang apa tadi? Horizontal Now ya, percintaan kasih sayang. Emang itu doang. Mereka nggak masalah tentang duit, tentang masalah eh, mereka bisa beli iPhone yang paling baru atau enggak, konten TikTok yang banyak yang like atau enggak, konten Instagramnya banyak yang komen atau enggak, kan masalahnya nggak cuma itu, Ustaz. Wes, ada Iya, sosial media. ya, betul. Itu betul. Ya, mereka sering mengatakan, love is blind, cinta itu buta. Tapi Oh. dibantah oleh kalangan mereka sendiri, oleh para generasi kadang-kadang ini. Ya, cinta memang buta, tapi dia tidak tuli. Dia bisa membedakan mana suara Honda Beat dan suara Honda Jazz. Iya, itu. Iya, 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 Karena betul. cinta juga Iya, butuh, masalahnya itu juga ya, bener ya. tapi butuh modal gitu. Nah, tapi problematika itu kita kan kita melakukan fikrul waki. Kalau kata Ustadz Enan Ataki, sebelum kita itu masuk ke satu kaum, kita perlu melakukan studi analisis, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat dari kaum itu. Apa yang ada dalam Ya, pikiran, top mind. Di dalam pikiran mereka itu apa, dan sebagainya. Benar, semua manusia kan butuh duit, makanya selalu ada aja problematika terkait dengan duit. Akan tetapi, untuk hmm, anak muda, karena mereka rata-rata difasilitasi oleh orang tua, mereka adalah hmm, kaum fakta, akhir kuota, yang kalau kuota habis minta ke orang tua gitu ya. Bisanya cuma ya, nodong. Dan memang kadang-kadang orang tua juga support lah. Orang tua, ada yang orang tua kaya, nggak mau repot lihat anaknya nakal, pokoknya dikasih duit, udah diem, dan sebagainya. Sehingga problematika itu kalah oleh problematika dominan yang itu menjadi top of mind di dalam benak anak-anak muda kita hari ini, generasi milenial dan Gen Z. Gitu. Makanya medsos mereka coba cek itu, isinya masalah jinsiah ya. terus, ya masalah yang kayak gitu-gitu terus, masalah laki Jinsiah itu perempuan apa laki sih, Tat? jinsiah itu seksualitas. Jadi laki cenderung pada Ah, perempuan, perempuan cenderung pada laki-laki. Gharizatul jinsiah itu merupakan derivasi atau turunan dari gharizatun nau, naluri mempertahankan diri. Jadi gini. Ini ya. diantara maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadugerahi manusia itu at-taqatul hayawiyah, potensi dalam kehidupannya. Yang membuat manusia itu bergerak, yang membuat manusia itu termotivasi, yang membuat manusia itu berjuang dalam hidupnya itu at-taqatul hayawiyah. Makanya disebut potensi dalam kehidupan. Apa saja atau kebutuhan hayawiyah itu dua, yaitu hajatul udwiyah, kebutuhan-kebutuhan pokok, hajat asasi dalam hidupnya, dan yang ketiga, yang kedua gorois, goriza. Gorois itu jamak dari kata goriza. Nah, goriza itu ada tiga, gorizatul bako, gorizatul nau, dan gorizatul tadayun. Nah, kita ingin kaya, kita ingin berkuasa, kita ingin dapat pengakuan, itu gorizatul bako. Nah,
Keinginan itu membuat kita terus berjuang, terus kuliah, biar dapat gelar S1, S2, S3. Terus kita kemudian bekerja, meniti jabatan, meskipun pakai gaya kodok ya, bukan gaya cebong. Gaya kodok itu sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan, itu gaya kodok. Hal seperti itu yang membuat kemudian manusia terus bergerak, terus beraktivitas, bisa baik, bisa buruk, gitu. Masuk yang kedua, manusia naksir, yang laki naksir sama perempuan, perempuan naksir sama laki-laki, itu inherent, dan itu sebenarnya totally normal. Nah, akan tetapi yang nggak normal itu kalau ya menyelisih fitrah, laki naksirnya sama laki, perempuan naksirnya sama perempuan, atau yang kedua melanggar syariat seperti kayak kucing garong gitu ya, lihat anaknya orang langsung digarong. Ya, halo, Ustadz. Ya, keputus sebentar Ustadz tadi. Sampai Bentar. Suara antum kok gak kedengaran ya? halo, halo, halo. Wah, ini gini nih, kalau ada telepon masuk mesti gangguan. Atau diganti akun lagi, Ustadz. Sebentar, guys. Lagi error ya, guys. Sinyal. Sinyal ini penting soalnya buat kehidupan sehari-hari ya. Buat yang baru bergabung, saya ucapin selamat datang dulu ya. Buat teman-teman yang baru gabung, semoga betah. Semoga betah untuk menunggu sinyal-sinyal ini. Ya, nanti akan di-invite lagi saya untuk bisa ngobrol bareng lagi. Ustadz, tolong kameranya jangan digerak-gerakin, pusing nanti. Iya, iya. Iya, sabar ya. Biar nanti Ustadz Hutri tak sampaikan deh buat Adinda biar nggak pusing lihatnya. Kita tunggu dulu aja Ustadz Hutri, atau bisa pakai akunnya Ustadz Hutri juga nih untuk request di Ta'aruf Online Indonesia. Ya, buat teman-teman ya. Nah, ini udah gabung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah semoga siaran langsung untuk hari ini lancar. Nah, udah Ustadz, lancar lagi insya Allah. Suara saya kedengeran? Kedengaran. Alhamdulillah. Ustadz, aman Ustadz. Silahkan dilanjut Ustadz. Tadi ilmunya masih horizatun nau ya tadi. Ya, kucing garong tadi ya. Antum mah ingatnya kucing garongnya. Ingat belakangnya persis. Saya ingat yang terakhir. Jadi itu fitrah manusia, rasa suka, rasa naksir ya, dan sebagainya. Itu fitrah insani. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Maka Islam tidak melarang naksirnya, tetapi Islam mengarahkan, mengatur sedemikian rupa dengan peraturan yang elegan, yang bagus, agar manusia ini bisa menjaga peradaban kemanusiaannya. Gitu. Maka ada ta'aruf, ya seperti ini ta'aruf online ya, ada ta'aruf online. Maka ada ta'aruf, ada khitbah, menyeru seseorang untuk ayo nikah yuk dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga ada akad, ada akdun nikah, ada kejelasan akad. Jadi nggak digantungin, karena kita kan tahu perempuan itu suka yang jelas, iya atau enggak, jangan iya yang enggak gitu. Iya, betul. Teman-teman lagi sama teman-teman juga nih. Nah ini apa kabar nih teman-teman? Nih teman-teman panitia semua nih. Iya, malah datang duluan nih. Enggak. Dikit lagi di TKP ya. Siapa ya? Bilang. Masih ada acara. Ya. Maka dari itu, teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita spesifik bahas tema tentang ragu ya. Ragu dalam ta'aruf. Nah, Anda memilih channel ini, gabung di Ta'aruf Online ID, baik grupnya, telegramnya, atau apanya, itu sudah langkah yang tepat. Itu menunjukkan bahwa Anda adalah manusia asli yang menginginkan Islam dalam hidupnya. Gitu. Kalau sekedar naksir-naksiran banyak, di luar sana banyak, nggak ada diferensiasi, biasa aja.
Nah, tapi antum semua ini istimewa yang gabung di TOI, Ta'aruf Online Indonesia, yang join Instagram ini istimewa. Berarti antum punya komitmen. Berarti antum-antuna semuanya ini punya satu energi positif gitu. Gimana Insya supaya Allah, insya Allah. kita itu dihandle dalam Islam. Ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Afwan, antum namanya siapa? Lupa Mas Zaki. Mirza. Oh, Kalau saya Mirza. Zaki harusnya emang kemarin itu Zaki yang kontak antum, tapi Zaki lagi ada tes TOEFL ya. Nador. Enggak, ya, lagi nador. Oh, iya, nador, Yeah. nador soal, nador ujian. Oh, nazar. Ya, nazar itu artinya berarti apa tuh, Tat? Melihat soal-soal ujian. Oke. Ya, dia lagi melihat soal-soal ujian. Sebelum nanti dia semoga dimudahkan jodohnya, Ustaz. Iya, diuji beneran. Ya, kan Gimana? kita... Ada pertanyaan lagi nggak, Mas Firza? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, ragu ini kan dalam apa ya? Yang pernah saya dengar, Ustaz ya, yang pernah saya tahu dalam kajian ya. Kalau dengan perasaan-perasaan ragu ini adalah waswas syaitan nih, Ustaz. Nggih. Nah, ragu ini waswas syaitan. Tapi kalau kita mau nikah ya, pas saat ta'aruf kan juga ada perasaan-perasaan ragu. Sementara kita mau nikah adalah untuk ibadah. Tapi kenapa ada muncul rasa-rasa ragu ini? Apakah untuk membedakan ragunya yang memang ragunya setan, dari waswas syaitan, dan ragu yang apa? Ada nggak sih ragu yang baik mungkin? Atau ragu yang positif mungkin? Ya. Ragunya gimana tuh? Baik. Inilah dia indahnya Islam. Islam itu adalah agama yang metodologis, bukan agama yang barbar. Setiap problem itu ada ilmunya dan ada konteks-konteksnya gitu. Yeah. Nah, yang pertama, ini banyak dialami oleh banyak orang yang sedang ta'aruf loh ya. Banyak banget ya, banyak banget ya. Terutama menjelang detik-detik hari H. Udah proses, udah ta'aruf terus menjelang detik hari H. Ada aja itu yang DM di Instagram atau apa, kenapa kok saya ragu-ragu ya, kenapa kok ragu-ragu. Makanya begitu Mas Zaki ngubungin Ana ngasih tema ini, ya udah oke, meskipun Ana lagi sibuk nih sedang di tempat acara, tapi oke. Kenapa? Karena tema ini menjawab segudang-gudang pertanyaan follower Ana, baik di Instagram maupun di WA. Pas banget nih tema ini. Itu dialami oleh banyak orang. Jadi mendekati detik-detik hari H, mendekati justru kehalalan, mendekati yang halal, itu justru muncul keraguan-raguan. Maka keraguan-raguan ini sebenarnya munculnya dari setan, atau keraguan-raguan ini adalah satu ilham yang itu positif, atau itu baik gitu loh ya, ada sisi positifnya. Nah, maka kita akan kupas pada sore hari ini. Jadi gini teman-teman semuanya. Ragu yang dalam bahasa Al-Quran itu berupa syak. Di dalam Quran surat Anas kan dinyatakan bahwasanya yuwaswisu fi sudurin nas. Emang di antara tugas setan itu adalah meragu-ragukan manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, membuat hati manusia itu gampang, membuat hati manusia itu iya enggak ya. Dalam hal-hal kebaikan. Nah, maka memang saya menjumpai baik di realita maupun curhatan teman-teman dan semuanya keraguan-raguan terutama ketika sudah ta'aruf dan mendekati halal, mendekati akad nikah, mendekati hari H, keraguan-raguan itu lebih karena yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Bisikan-bisikan yang membuat ragu, dan itu tentu dari setan ya, dari golongan jin dan manusia. Dari setan, golongannya jin dan manusia. Bukan jin dan jun ya, jin dan manusia. Kenapa? Kita bisa mengetahuinya dari mana? Karena keraguan-raguan itu kadang cenderung overthinking. Keraguan-raguan itu kadang cenderung tidak berbasis fakta. Keraguan-raguan itu kadang cenderung dhonni, atau prasangka, atau asumtif, dan sebagainya. Orang kan nanya, sempat nanya, ente ragunya kenapa? Iya Ustaz, kok tiba-tiba ya, saya teringat mantan, gitu misalnya, teringat mantan, gitu ya. Terus kemudian saya kok jadi ragu-ragu, kok kayaknya ada yang lebih glowing daripada dia, daripada calonku ini. Ya, dan sebagainya. Nah, udah jelas kalau udah begitu berarti kegamangan dalam hatinya, keraguan-raguan dalam hatinya itu disebabkan oleh yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas tadi itu. Diragukan oleh setan. Sehingga apa?
Syaitan itu kalau yang nggak halal dimudah-mudahkan untuk dekat. Tapi kalau yang halal disusah-susahkan untuk dekat. Maka menjelang halal, menjelang hari H, ada aja argumentasi-argumentasi, bisikan-bisikan, narasi-narasi yang kemudian dimasukkan sudurin nas di dalam akal dan hati manusia, membuat terbolak-balik. Itu yang pertama. Kita bisa tahu dari apa? Oh, ini keraguan-keraguannya asumtif, tidak berbasis fakta. 2, oh ini keraguan-keraguannya justru menjauhkan dari yang halal. 3, oh ternyata keraguan-keraguannya ini justru membuat dia jauh dari taat, dekat kepada maksiat. Nah, ini udah jelas indikasi-indikasi bahwa keraguan-keraguan itu dari syaitan. Itu yang pertama ya, itu poin yang pertama. Nah, tapi wait, tunggu dulu. Makanya Nabi itu mengajarkan kita khairul umuri ausatuha. Sebaik-baiknya urusan itu adalah yang seimbang, yang balance, yang pas gitu. Nah, ada keraguan-keraguan yang itu bernilai positif loh, ada. Keraguan yang bagaimana? Yang korinahnya, yang indikasi-indikasinya berkebalikan dengan yang tadi. Gimana contohnya Ustaz? Oke, contoh. 1. Saya kok semakin ragu-ragu sama dia setelah saya melihat fakta-fakta real bahwa dia adalah pengguna ganja, narkotika, obat mabuk, dan sebagainya. Saya lihat bukti-buktinya di kamarnya dengan mata kepala sendiri dan saya lihat bahwa dia sakau dan sebagainya. Nah, itu 1. Ya, berbasis fakta, tidak asumtif, dan fakta itu fakta yang buruk sehingga keburukan itu membuat si calon ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan dalam konteks ini menghindarkan dia itu sifat defensif, sifat protektif. Waduh, kalau aku sama dia nanti gimana? Aku diajak narkobaan juga nanti dan sebagainya. Ya. Nah, semacam ini itu bukan ragu-ragu tapi fatabayyanu. Semacam tabayun atau klarifikasi. Oh, berarti emang nggak bener nih, dan ya kayaknya agak susah rumah tangga kalau dibangun dengan orang yang faktanya nyata-nyata mabuk-mabukan, narkoba, tarikus sholat, meninggalkan sholat dan sebagainya. Ya, nomor 1 dia berbasis fakta. Yang kedua tadi itu yang membuat dia ragu itu adalah kemaksiatan dari calonnya ya, bukan sebaliknya, bukan kalau tadi kan asumtif terus kemudian salahnya masih salah yang nggak melanggar syariat tapi dia udah ragu-ragu aja gitu. Nah, kalau ini enggak. Yang keraguan-raguan yang positif itu adalah ketika, ini jelas fakta dan itu melanggar norma-norma agama, norma-norma kebaikan dan sebagainya. Udah jelas ketok moto, jadi ini wong Jawa ya. Ketok moto. Nah, ini keraguan-raguan yang patut dipertimbangkan. Itu keraguan-raguan yang positif. Kenapa? Karena dia semacam kaidah-kaidah defensif protektif yang melindungi dirinya si calon ini dari calon yang buruk, yang jauh dari agama. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW itu menggambarkan bahwasanya tunkihun nisa li arba, dinikahi wanita ini juga berlaku mafhum mukhalafahnya, berarti laki-laki juga demikian. Orang kalau nyari jodoh, gitulah gampangannya kata Nabi. 4. Ya, karena bibit, bobot, bebet dan bobotnya gitu ya, karena lijamaliha, karena kecantikannya atau kegantengannya, 5 liha karena hartanya, karena keturunannya, dia nasabnya siapa, dan karena agamanya. Nah, saran Nabi mutlak apa? Fadbar bidzatiddin. Maka perhatikanlah olehmu karena urusan agamanya. Ini mutlak, ini harga mati. Fadbar bidzatiddin. Kenapa kok dikatakan ini mutlak dan harga mati? Karena di situ ada tambahannya apa? Daribat yadak. Kalau enggak fadbar bidzatiddin, kalau ente enggak nyari karena agamanya, kalau alasannya bukan karena alasan spiritual dan sebagainya, taribat yadak. Nanti celaka ente. Bayangkan. Jadi ada semacam warning keras dari Rasulullah. Beda kalau ya aku himbau, hendaknya nyari agamanya nggak apa-apa gitu. Nah, itu masih apa ya? Tekanan perintahnya itu masih ya level 1 ada 2. Tapi kalau udah taribat yadak, kalau nggak begitu celaka engkau. Oh, ini kan berarti nggak main-main. Nabi memerintahkannya kepada kita nih. Nah, gitu. Fadbar bidzatiddin. Maka di antara tips untuk menghilangkan keraguan-keraguan sejak dari awal adalah bagi siapapun yang mau nikah dan memulai proses ta'aruf sejak dari awal benahi niat dan benar-benar ingin fokus nikah itulah karena agama, cari yang karena agama. Yang penting soleh dan soleha itu harga mati, meskipun cantik, kaya, ganteng, anak-anaknya ningrat, enggak apa-apa, itu bonus aja, gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Baik, gitu Mas Mirza. Oke, pada pertanyaan lagi.
Lah, misal berarti kalau ragunya kan tadi 4, kalau ragunya ya tentang apa tadi fisik, harta sama nasab, itu berarti nggak perlu dipikirkan lagi. Misal kayak jadi ragu nih, kayaknya ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik, atau ada yang lebih kaya nih. Tapi kan itu Ya, kebaikan, Ustadz. Gimana ya, tuh? gini dulu. Ini dia nih. Kenapa kok Nabi menekankan fadbar bidzatid? Karena gini, keraguan-raguan dalam hal harta Ya. itu dikontrak, diikat oleh janji Allah. Barang siapa yang menikah karena Allah, maka Allah akan mengayakannya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Harta bisa di-upgrade. Banyak pasangan yang ketika awal-awal nikah makan spiring berdua atau bahkan puasa Senin Kemis atau puasa Daud bukan karena ibadah ya anulah ya karena ibadah tapi karena menghemat gitu ya karena menghemat duitnya dan sebagainya. Betapa banyak pasangan yang dimulai dari nol ya Mas gitu kayak kayak di bensin kayak di Iya. SPBU. Tapi begitu setahun, 2 tahun, 10 tahun berumah tangga, apa yang terjadi? Oh, dia udah mulai mapan dan sebagainya. Itu Wow, udah pakai karena Fortuner. keraguan-raguan dalam masalah harta itu diikat dengan jaminan Allah, Allah yang Sip. akan mengkayakannya. Oke. Ustaz, kalau ragu-ragu masalah rupa, Ustaz, rupa kan nggak bisa di ini, Ustaz. Iya. Iya. Kalau bagi saya itu yang harga mati itu yang glowing, Ustaz. Iya. Iya. Iya, Anak gimana zaman tuh, Ustaz? sekarang. Bisa ya di Kalau ini nggak ya. glowing, gimana, Ustaz? Dan sebagainya. Ya, gini. Iya. Kalau misalkan rupa atau kecantikan, ketampanan itu adalah patokan yang menjamin pasangan suami istri dalam pernikahan itu bahagia. Kenapa? Para artis-artis yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, terus kemudian ya kayak gitu lah ya, para artis-artis kan, aduh udah ada make up annya sendiri dan Ya. sebagainya, dan itu nggak murah-murah, mahal-mahal. Terus kemudian ya kurang glowing apa dan sebagainya. Faktanya, justru kaum mereka yang paling banyak terkena isu perselingkuhan, isu perceraian, isu KDRT dalam rumah tangga, meskipun kemudian rujuk lagi dan penonton kecewa, udah kadung komen-komen jelek, ternyata Waduh, gak jadi. update banget nih. Itu karena admin ya. Jadi admin. Ya, kalau seandainya wajah ini jadi patokan utama, gini. Apakah nggak boleh Ustaz anak nyari yang cantik? Boleh nyari, tapi bukan yang cantik dohir, tapi maksudnya itu adalah qurrata ayun. Karena gini, ganteng, cantik itu relatif. Jadi yang Ya, inti ya, ya. pandang itu nyaman dalam hati. Ya, mungkin orang lain mandang dia biasa-biasa aja. Kayaknya dia biasa aja kali gitu ya. Tapi kok bagi aku itu kayak wah adem banget, kayaknya menyenangkan hati, bagiku dia cantik banget. Nah, yang semacam itu yang dimaksud qurrata ayun. Itu Ah, bukan kecantikan topeng palsu ala opa-opa Korea. Tuh, catat ya. Tuh, ya kalau tuh. keraguan-raguannya karena rupa, karena fisik. Zaman sekarang mah gampang, ya. Kasih istri ente belanja 10 juta, 20 juta gitu. Beli skincare yang mahal, auto glowing gitu. Udah, nggak Udah usah cantik ya pasti macam-macam. ya. Iya, cari yang soleha, yang kurota ayun, berikutnya kasih belanja 10 juta, 20 juta, auto glowing ya udah. Nggak percaya buktikan aja. Itu ya. Nah, Ya. berikutnya, kalau Kalau keraguan-raguan itu ya, karena nasab. Nah, karena nah nasab. satu. Oh, ya saya ingin memperbaiki keturunan lah. Kita orang dulu anaknya tukang becak misalkan. Saya pingin lah kalau ada anaknya dokter gitu ya. Kayak kali-kali untuk Hmm. memperbaiki keturunan dan sebagainya. Ada satu quote, ada satu makalah yang saya dapatkan dari guru saya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid Malaysia. Pada saat beliau berkunjung ke Jember. Beliau mengatakan begini. Seandainya tidak kau dapati engkau dan pasanganmu bukan dari nasab yang baik, persiapkanlah diri kalian untuk menciptakan bani atau nasab-nasab yang baik dari anak turunan kalian kelak. Tat, boleh Di sini diulang? paham maksudnya? Boleh diulang lagi, Tat? Jadi seandainya kalian, suami istri itu maksudnya, kebetulan bukan dari nasab yang baik, bukan dari nasab orang besar gitu. Karena kita nggak bisa milih nasab kan? Bisa nggak kita Ya, milih nasab? ya. Ya Allah, aku Ya, pengen lahir dari betul. keturunan raja itu. Kan nggak bisa. Oh, aku Iya, pengen lahir jadi Habib, jadi anak cucu Rasulullah SAW. Nggak bisa. Nggak iya. bisa. Nasab itu bukan opsional gitu. Bukan wilayatul mukhayyar. Dia masuk wilayatul mujbar kalau dalam istilah fikih. Itu udah fix, nggak usah dipilih-pilih. Nah, seandainya engkau sudah sadar bahwa dirimu
pasanganmu, istrimu atau suamimu itu bukan dari orang yang bernasab emas, maka persiapkanlah diri kalian, suami istri ini, untuk menciptakan bani, untuk meng-create anak-anak kalian besok maksudnya. Anak-anak bani itu ya, Bani Adam, Bani Hashim, Bani Muthalib gitu loh. Anak-anak keturunan kalian besok itu akan memiliki nasab yang emas dari diri kalian. Maksudnya apa? Ya kita awalnya bukan siapa-siapa, from zero. Tapi begitu menikah, bikin prestasi, membikin hal-hal positif, membikin kebaikan-kebaikan untuk umat dan sebagainya, namanya menjadi semakin tinggi. Nah, anak-anaknya dia itu besok nasabnya terperbaiki. Gitu. Wah, keren. Jadi, keraguan karena harta, keraguan karena rupa, keraguan karena nasab, itu gampang. Solusinya bisa by proses, bisa sambil running, bisa sambil proses. Tapi kalau keraguan karena agama, ya, Nabi tadi udah ngasih wanti-wanti, fadbar bidzatid, perhatikan olehmu karena agamanya, taribat yadak. Kalau nggak gitu kamu celaka. Karena begini, siapa yang tahan ketika menikah? Dia melihat dosa yang terang-terangan atau kebaikan yang susah untuk diupayakan dari pasangannya. Diajak sholat, nggak mau. Nggak maunya bukan karena sekedar malas atau karena di luar daya upaya dia. Dia secara sengaja tidak meyakini bahwa sholat itu wajib. Coba. Astagfirullah. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, itu mah sama dengan menikah sama kayak kambing gitu. Ustadz Abdul Somad ini, Ustadz Abdul Somad ya, itu canda-canda ya. Canda kambing ya. Ini bukan bullying, tapi ini candaan gitu. Jadi, itu contoh. Betapa banyak kita mati-matian udah ngaji, berproses hijrah, lalu kemudian menikah, dan ternyata pasangan kita secara ridho dan keyakinan penuh mengambil riba. Ketika diingatkan, jangan riba, nanti dosa dan sebagainya. Oh enggak, ini adalah hal yang baik untuk kehidupan rumah tangga kita. Ini bisa bikin kita kaya, ini bisa bikin kita sukses untuk modal usaha dan sebagainya. Tuh, susah, banyak. Dan ini yang kemudian kalau hal-hal lain bisa sambil mix and match lah, bisa sambil by proses. Tapi kalau hal yang ini, hal yang asasi ini, bidzatid din, karena faktor agamanya, ini yang ya kalau zaman dulu bahkan sampai antara hidup dan mati. Ini yang sampai kemudian kenapa Rasul itu bela-belain. Ingat ya, Rasul itu rahmatan lil alamin. Habibi ya Muhammad, gitu kan judulnya rahmatan lil alamin. Gak suka kekerasan. Makhluk yang paling mulia akhlak dan adabnya. Tapi kenapa kok Rasul ikut perang Badar, ikut perang Kondak, ikut perang Hunain, ikut perang-perang yang lainnya? Kenapa? Coba kenapa? Padahal beliau orang yang paling berakhlak, orang yang paling damai. Kenapa? Sekali lagi, bidzatid din. Ada urusan-urusan dasar agama yang itu nggak bisa selesai kecuali dengan cara itu. Kalau ketahuan di zaman Nabi ada sahabat yang pasangan, terutama suaminya. Kalau yang suaminya itu non-Muslim atau dalam bahasa halusnya itu kafir, sudah bisa. Sampai sedemikian rupa. Loh, kok keras banget sih? Kok kaku banget sih? Kok radikal banget sih? Loh, ini bukan masalah keras, ini bukan masalah radikal, ini masalah prinsip. Kalau ente lihat dari dekat, dari rumah tangga Nabi Muhammad, lembutnya luar biasa, akhlaknya mulia luar biasa. Gitu. Tapi di atas prinsip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang lain-lainnya bisa sambil proses, bisa sambil didiskusikan. Gitu Mas Beres. Tapi kalau agamanya nih, biar standar yang kita atau teman-teman di sini mungkin yang mau ta'aruf ya, terutama di Ta'aruf Online Indonesia yang sudah download aplikasi, ingin melihat agar mantap, yakin dengan agama nih. Ada standar nggak? Maksudnya standar ya apakah udah yang penting sholat 5 waktu beres. Loh, wow, kabur tuh. Gimana nih Mas? Halo Mas. Standar nih. Ya, standarisasi. Untuk keempat tadi, Tat. Untuk yang agama nih. Atau mungkin kita yang lagi mau ta'aruf. Iya. Bisa mengerti ini nih harusnya. Apa? Naam. Jadi, karena agamanya. Nah, itu kan masih abstrak. Konkretnya kayak gimana Ustaz? Konkretnya, apakah harus nyari yang kiai haji, yang ustadz gitu? Enggak lah. Kalau semuanya jadi ustadz, nanti, waduh. Kasihan jomblo-jomblo ya, stoknya dihabisin pada ustadz. Enggak harus yang LC, nggak harus yang alumni pondok, nggak harus yang kemudian ustadz, atau nggak harus yang kemudian kiai, enggak. Patokan-patokannya konkret nih, catat nih ya, catat. Satu, dia masih mengamalkan maklumun minad din bid-darurah.
Dia masih mengamalkan hal-hal yang sangat dasar yang orang awam pun itu tahu bahwa itu kewajiban agama. Contoh, sholat, Sholat 5 waktu ya. syahadat, Oke. zakat, puasa. Itu maklumun minad-din bid-darurah. Itu orang yang sangat-sangat awam dalam Islam pun paham. Kalau agama itu ya kayak gitu harus ditegakkan gitu. Yang basic-basic lah. Gampang itu yang basic-basic. Dan itu gampang sebenarnya mengindranya. Sebenarnya mengindranya itu gampang banget. Kadang yang bikin gak gampang itu adalah tadi itu bisikan-bisikan. Waduh, ya dia nggak sholat sih. Tapi kok ganteng banget ya. Wah, kayak Kim Jong Un. Dia kayak Kim Jong Un, kan gitu. Kapan lagi aku bisa dapat jodoh kayak Kim Jong Un yang Korea-Korea itu yang Referensinya lama ya Koreanya ya, Kim Jong Un ya. yang selatan yang bikin asal ya apa The Dreamers. We are the dreamer. We'll make it happen. Soundtrack. Ya itu siapa namanya lupa. Pokok itulah. Aku yo Jungkook lupa, lah itu. Ya, lancar lagi Tat. Oh iya. Nah, nggak harus yang kemudian seperti itu. Nah, kadang-kadang kita lihat yang seperti itu karena kegantengan yang dominan sehingga kita udah deh nggak apa-apa masalah sholat ya nanti bisa lah sambil lalu sih. Ya. Begitu Oh sambil lalu dia nanti siapa tahu nanti kalau udah nikah kan udah bisa menjadi lebih baik kan gitu Tat mikirnya. ya tentu sebagai manusia kita mengharapkan semuanya berproses menuju kebaikan dan kita nggak boleh memvonis sejak awal. Oh, itu potongan rokok guys, gak iso tobat. Nggak boleh ya, kita nggak boleh gitu. Tapi seberapa kuat mentalitas Anda dalam menghadapi proses mengubah dia dari yang sebelumnya nggak sholat jadi sholat. Ayo. Kalau ustadznya nggak bisa, kalau kiainya nggak bisa, kalau orang tuanya, bapak ibunya yang ngasih makan setiap hari nggak bisa bikin dia sholat. Inti siapa? Baru datang kemarin, maksa-maksa dia sholat. Lama-lama inti yang sholat jadi nggak sholat juga. Makanya dalam urusan pernikahan diprioritaskan itu fadfad bidzatid itu. Supaya effortnya itu seimbang, supaya daya upayanya itu pas gitu loh untuk agama. Gitu. Itu ya satu hal-hal yang maklumun minad-din bid-darurah, yang ya sangat basic sekali, dia itu jaga concern gitu. Kalau sholat aja dia jaga, apalagi kamu, iya kan begitu. Kalau puasa dan zakat aja dia konsisten mengamalkannya, nah, apalagi kamu pasangannya akan dijaga dengan konsisten oleh dia. Yang kedua, tidak mujahirin. Mujahirin itu maksiat secara terang-terangan. Ya, emang kita nggak bisa memvonis orang, kita menghardik orang. Oh, kamu maksiat, kamu dosa. Nggak, kita nggak boleh begitu. Nah, du'at la tudot. Kita ini para penyampai, para pendakwah, bukan orang yang menghakimi. Tapi kalau sudah jahar, tahu ya, jahar itu terang-terangan, iklan dia, gak duwe izin. Gak duwe malu. Gini, kalau orang maksiat itu sembunyi-sembunyi, dia dosa. Tapi dosanya antara dia dengan Allah dan banyak potensi Allah mengampuni dia. Tidak menginspirasi manusia yang lainnya. Tidak ketok tular dosa. Dia salah, dia dosa. Tetap itu salah, tapi dosanya berimplikasi dampak pada dirinya transendental ke atas. Tapi kalau sudah mujahirun, bukan mujahir, iwak mujahir ya. Dudu, golek wong Jawa ngirone iwak mujahir. Pak bakar enak. Jahar. Dari kata jahar, mujahir. Artinya orang yang sengaja menjaharkan dosa. Jadi bukan berarti kita lihat pasangan, kok pasangan kita punya dosa ya, terus kita ragu. Enggak. Senyampang dosa itu masih kadar yang manusiawi. Dan dosa itu kesalahan yang masih bisa terperbaiki dan tidak jahar. Oh, orang ini masih ada potensi tobat. Dia salah, dia berdosa dalam poin itu. Tapi dia tidak terang-terangan dan dia tidak memprovokasi orang, dia tidak mendakwahkan maksiatnya. Oke, dia masih ada kesempatan untuk taubat. Tubu ilallah, kasih dia kesempatan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah terang-terangan kita lihat, oh kok tiba-tiba dia itu mujahirun ya. Orang yang jahar-jahar terang-terangan dan gak duwe izin, gak punya malu untuk kemudian mengiklan, mensyiarkan dosanya. Itu tuh. Itu jelas orang yang rusak agamanya. Ingat ya, orang yang baik bukan berarti yang selalu baik, perfect tanpa kesalahan. Karena nobody's perfect. Salah sih salah, tapi dia keep kesalahan itu. Iya ya Allah, aku yang salah, aku yang dosa, aku malu orang lain ikut dosa aku dan sebagainya.
potensi dia tobat masih bisa diharapkan. Tapi kalau udah al-mujahirun, orang yang terang-terangan, sengaja menjaharkan, dia akan menantang semua dalil. Dia akan menantang semua nasihat. Dan dia, sebagaimana dia tidak malu untuk mengiklan dosa, dia juga tidak malu membantah pasangannya, membantah orang tuanya, dan sebagainya. Dan itu gampang. Di indranya itu gampang. Sama kayak yang pertama tadi itu. Yang pertama tadi kan gampang. Oh, ini sholat enggak? Puasa enggak? Yang dasar-dasar. Lah yang ini juga, kok ini buka aurat terang-terangan bahkan jadi endorse saya ini. Itu ketok moto itu sudah. Gampang sebenarnya. Yang bikin nggak gampang itu nafsu kita. Wah, buka aurat sih. Tapi kok, waduh, seksi banget ini. Kok kayak cantik banget ini. Kapan lagi aku nemu yang kayak begini dan sebagainya. Nah, kan? Ini yang bikin ragu lagi. Maksudnya ragunya ragu negatif jadinya. Antara iya dan tidak. Iyanya ini nafsu justru. Iyanya itu nafsu. Enggaknya itu justru yang kemudian sebenarnya ilham kebaikan. Nah, maka patokannya itu hukum syarok. Asyar, al-hasan wal qabih, kebaikan dan keburukan, yang terpuji dan yang tercela, itu patokannya bukan asumsi manusia, tapi patokannya hukum syarok. Patokannya adalah bagaimana syariat menuntun. Insyaallah. Oke, Ustaz. Sepertinya mungkin bisa untuk cukup sore hari ini dulu, tapi mungkin ada pesan-pesan Ustadz dari Ustadz Hutri kepada teman-teman Ta'aruf Online Indonesia yang mungkin lagi pada lagi masuk di live ini, Ustadz. Kesimpulannya untuk terakhir, kalau tadi kan ada Horizatun Naue tadi ya, untuk berkasih sayang. Ini kebetulan Ustadz juga lagi sibuk nih mempersiapkan untuk kajian besok dengan 8.000 insya Allah ya, yang hadir di mana itu, di Jember ya, dan juga tentang cinta juga nih, Ustaz. Wah. Ya, Pak dosen. temanya Pak dosen. Cinta. Ini udah closing statement nih. Ini udah closing statement. Closing statement. Kesimpulan, Ustaz. Ya. Maka teman-teman semuanya sebagai kesimpulan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ingat, kalau udah orang itu gantungannya Allah, tentu yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar mengharap tapi menghayal-hayal. Maksudnya tata cara berjodohnya, tata cara mencari pasangannya. Dengan ta'aruf tadi meskipun online, asalkan cara-caranya itu betul, itu udah betul. Tetaplah istiqomah dan konsisten. Dan jujur atau konsekuen pada diri sendiri. Ya. Jujur pada diri sendiri. Kalau emang, dan harus jujur emang, kalau lagi nyari pasangan ya itu harus jujur. Kalau serak ya serak, kalau enggak ya enggak. Iyo enggak. Ojo iyo sing enggak. Ya, ojo iyo sing enggak ya. Nah, kemudian yang kedua, jadikan hukum syarok, warisan risalah Nabi Muhammad itu sebagai maqayis, sebagai standarisasi untuk menilai seseorang. Ini syar'i enggak? Untuk menilai suatu perbuatan, ini halal haram, ini halal haram. Untuk menilai ini positif negatif. Itu patokannya hukum syarok. Karena kalau demikian kita nggak akan terombang-ambing oleh opini manusia, dan kita di atas prinsipnya itu akan plong, lega, ridho dan sebagainya. Kita ridho, Allah pun juga akan ridho. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Maka yang sedang berproses, kita doakan semua teman-teman yang lagi berproses, baik itu di online, nyampang cara-cara dan mekanismenya benar, ataupun di offline, tentu juga dengan cara-cara dan mekanisme yang benar. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin. Dibukakan pintu-pintu rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan sambil proses itu berlalu, fokuskan diri memperbaiki diri. Udah. Sambil berproses, udah gak usah overthinking. Mohon maaf, saya ulangi ini berkali-kali. Kebanyakan orang yang lagi berproses, keraguan-raguan dia itu gara-gara overthinking. Dia gagal fokus. Fokusnya bukan pada memperbaiki diri dia, tapi lebih kepada kepo kepada calon pasangannya, pada kepo yang nggak benar, pada kepo-kepo yang kontraproduktif. Kalau kepo-kepo yang produktif itu boleh, ilmunya gimana, ngajinya gimana, terus kemudian visi ke depan kayak gimana, gambarannya, kehidupan rumah tangga bakalan kayak gimana, itu bagus. Kepo yang produktif. Tapi kebanyakan enggak, mohon maaf. Kita orang ngamati lah, ini anak-anak ini keponya kontraproduktif nih keponya.
Terus juga sama mantan juga ya, gamon, gagal move on ya, lagi proses. Kemudian ada mantan sekedar ping aja atau sekedar emoticon senyum aja. Waduh, itu tafsirannya udah jangan-jangan dia minta CLBK, dibalik. Itu akhirnya muncul lagi keraguan yang kontraproduktif ya. Kadang-kadang lagi, itu emang kadang-kadang gitu. Mungkin itu dari saya. Sambil lalu saya boleh promo dikit-dikit ya. Saya boleh promo Ya, dikit-dikit boleh buat yang di banget. Jember. Boleh banget. Buat yang di Jember. Mana itu ya kita? Lewat kamera belakang. Nah, buat teman-teman yang di Jember dan sekitarnya, silakan hadir. Besok kita ada agenda seminar cinta. Naam Qalbi Ma'ak di Convention Hall Universitas Dr. di Jember. Jam 12 siang, ba'da zuhur. Itu jam-jam nikmat orang-orang tidur, tapi besok yang hadir lah orang-orang yang bangkit. Nah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Putri ya, yang udah bergabung di live Instagram untuk sore hari ini. Aduh, wow. Masya Allah ya, mendapatkan banyak banget ilmu ya, ilmu tentang agama kita ya, agama Islam yang benar-benar mengatur semuanya ya. Masya Allah ya. Tadi udah dijelasin sama Ustadz Utri ya, dengerin itu kayak aku tuh seneng, dengerin itu seneng gitu. Ternyata menyenangkan. Ini baru pertama kali saya juga ngelihat beliau ya, di baru live ini sama, kayak mungkin teman-teman juga, mungkin kalau ada teman-teman di sini yang lebih duluan ya. Kalau saya ini baru kenal, langsung ngobrol ya di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia, dan alhamdulillah banyak ilmu untuk sore hari ini yang mungkin kita bisa siarkan juga kepada diri sendiri dan juga teman-teman di sekitar ya, untuk kalau mau cari jodoh ya, nggak pacaran lagi tapi ta'aruf yang benar. Banyak ya metode ta'aruf di Indonesia ini, banyak banget. Mau pakai yang offline atau pakai yang online ya, terserah kamu nyaman yang mana. Nah, kebetulan dari kita ini memberikan solusi kepada teman-teman semua ya, teman-teman anak-anak muda yang ingin menjalin hubungan kasih sayang dengan cara yang baik, yaitu dengan menikah, yaitu ada Ta'aruf Online Indonesia. Sebuah aplikasi, wah, ini aplikasi ini luar biasa ya, sudah umurnya berarti sekitar sudah berapa tuh? 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. 2 atau 3 tahun ya, sekitar itu ya. Aplikasi ini sesuai dengan syarat Islam untuk mencari pasangan yang halal. Karena match-nya itu lewat online, nggak ada tuh swipe kanan kiri, itu nggak ada tuh. Gitu-gitu. Walaupun kamu swipe kanan kiri kayak orangnya juga kayak orangnya soleh, tapi juga di aplikasi tersebut, wah, meragukan. Mendingan kamu pakai aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Insya Allah nanti ada juga screening dari CV-nya ya, dari adminnya. Admin ini bukan robot, teman-teman. Tapi admin yang benar-benar human, manusia yang ngecek tuh. Semoga CV-nya juga baik, sesuai sama kriteria yang kamu inginkan ya. Terus juga nanti pertemuannya itu bukan online tapi offline. Match-nya online, ketemunya adalah offline. Nah, enaknya lagi dan berkahnya lagi adalah kita ketemu di Ta'aruf Online Indonesia ini ditemani sama Ustadz yang sudah paham di bidangnya. Kita sebutin mitra biasanya. Nah, mitra-mitra ini bukan mitra-mitra biasa, teman-teman. Tapi mitra-mitra yang sudah terlatih, mitra-mitra yang sudah berpengalaman, dan mitra ini juga sudah berkeluarga. Jadi nggak ada tuh yang namanya tikung-menikung. Dan beliau-beliau ini asatid, ustadz semua. Jadi udah paham masalah ilmu agama, kamu bisa nanya-nanya nantinya waktu pertemuan nazar itu, ya kan? Jadi lebih berkah. Dari awalnya kamu sudah baik. Cara mencarinya lewat Ta'aruf Online Indonesia. Apalagi nanti pertemuannya, prosesnya, semuanya sampai nikahnya. Kayak gitu. Makanya download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Ini nggak ada di Play Store ya. Untuk kita sementara ini berhenti dulu di Play Store. Silahkan bisa download lewat link yang ada di bio ini. Nanti kalau saya sudah selesai live-nya, silahkan bisa dibuka. Atau sekarang kamu mau langsung untuk nggak sabar nih, pengen tahu kayak apa,
langsung bisa dibuka, di-download aplikasinya lewat handphone kamu. Linknya ada di bio ya. Silahkan nih. Nah ini handphonenya rusak. Nah ini nih, ini linknya nih ada di sini. Silakan bisa di-download aja dan kamu bisa ngikuti alur prosesnya juga sudah ada. Ya sudah kita info juga sudah kita pin di 3 postingan terakhir ini sudah mungkin udah 160-an pasangan yang sudah menikah dan insya Allah nanti akan menyusul ada 200 pasangan yang sudah menikah di tahun 2023 nantinya. Insya Allah, apakah nanti di tahun 2023 itu kamu juga akan bergabung di Ta'aruf Online Indonesia, bergabung dengan kita semua yang sudah menikah, insya Allah. Makanya download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Dan mau ngasih info juga nih buat teman-teman, info terakhir, kalau alhamdulillah di bulan November ya, di bulan November kemarin, kita diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi itu pengenalan ta'aruf melalui acara Jabar Explore di Kota Bandung. Kumaha, Damang. Nah, ini teman-teman yang Bandung kemarin, terima kasih udah pada datang ke booth-nya Ta'aruf Online Indonesia. Terus juga di seminar pranikah Ponpes Terpadu Ulul Absor Kota Semarang. Ta'aruf Online Indonesia sangat terbuka kepada teman-teman untuk bersinergi membantu mensosialisasikan Ta'aruf Online Indonesia ini kemana saja dan di mana saja. Mungkin kamu punya pergerakan di komunitas, ya, mungkin punya pergerakan di kampus yang baik tentunya, atau di kantor-kantor kamu, kita siap untuk diajak kolaborasi bersinergi. Atau mungkin kamu punya brand, kemarin kita habis kolaborasi juga sama brand namanya Ami Brights, itu adalah MUA dan juga fashion hijab ya untuk nikah. Ya, kita bisa kolaborasi kemarin, alhamdulillah seneng banget dan rame banget. Intinya adalah kita untuk saling membantu menyebarkan berita baik ini, Ta'aruf Online Indonesia, sampai ke mana aja di sekitar kamu, di circle kamu. Insya Allah, karena segala kebaikan kita syiar, inilah bentuk dakwah kita, nanti kita bisa dapat pahalanya nih, kalau ada yang menikah pakai Ta'aruf Online Indonesia ini. Mungkin kamu ngasih info ke teman kantor, kamu kalau mau nyari jodoh lewat aplikasi ini aja. Nah, kalau dia sampai pakai aplikasi ini, Ta'aruf Online Indonesia, dan sampai menikah, insya Allah kamu juga mendapatkan pahala yang sama. Nah, kalau pengen dapat pahala yang banyak, mari kita syiarkan Ta'aruf Online Indonesia kemana saja. Grup-grup keluarga, grup-grup kantor, grup-grup komunitas, semuanya kita kasih tahu ya teman-teman. Gitu ya. Sudah sampai jumpa lagi di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia berikutnya, tentunya dengan bintang tamu, tentunya dengan speaker ya, atau pembicara-pembicara yang lebih baik lagi ya, yang mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi tentang info pranikah. Dan saya ingin undur diri dulu, nama saya mungkin ada yang belum kenal, nama saya Mirza Firdaus, biasa dipanggil Mirza. Nanti akan berjumpa lagi di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia, insya Allah. Pokoknya pantengin terus berita-beritanya dan konten-konten yang bermanfaat di ta'arufonline.id. Jangan lupa di-follow, like, dan komen, lalu download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Saya Mirza Firdaus, sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.